Mana dia, akhi? Jadi Mana dia? Ini sebentar. orang sok cerdas sekali dia, akhi. Kepleset deh bang, kepleset. Mana dia? Tadi kan dia ngutip Al-Quran juga ya. Selain hadis tadi, hadis tuh benar kok. Tapi dia nggak baca. Bentar, sorry, waktunya mau sampai jam berapa? Masih 3 menit 20 detik. Saya bentar, masih 3 izinkan menit. aku Mau sampai jam saja, berapa? Aki, untuk Bentar, kamu diam aja dulu. Oke. Mau sampai jam berapa? 1 menit saja. Tadi dia mengutip surah Al-Hijr. Al-Hijr ayat 6. Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Kau kalau baca Al-Quran surat Al-Hijr ini, kau juga harus baca Al-Quran surah At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Kau kalau baca Quran itu jangan kau potong-potong, sama seperti kau membaca hadis tadi. Apa yang kau bawa lagi sini? Coba silakan. Mau bawa apa kau ke sini? Oke. Kibodo? Saya kasih waktu ya. Pergi bertandang dah, ciutnya li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi kabur dalam diskusi, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang suka kabur ketika diskusi. Ya, hiburan kita kali ini datang dari si Ki Buduh ya. Saya sebutnya Ki Buduh saja sahabat. Dia kan namanya di situ Ki Amat ya. Saya panggil Ki Buduh saja lah. Karena memang nggak ada amat-amatnya dia. Yang ada Buduh gitu. Dia datang ke komalnya Bang Farhan ya, di sana dia berdiskusi dengan Bang Farhan dan memotong-motong ayat Al-Qur'an untuk memfitnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tapir ini tabiatnya seperti ini sahabat. Nggak ada lagi kelemahan Al-Qur'an, kelemahan Rasulullah SAW yang bisa mereka sampaikan. Lalu caranya apa? Dengan cara edit hadis kah, motong-motong hadis, edit Al-Qur'an atau motong-motong ayat Al-Qur'an. Itu cara licik yang mereka gunakan. Nah, oleh karena itulah saya coba hadir ke sana. Saya mau menjilati si Ki Buduh ini. Saya jilat bentar aja dia kabur, sahabat. Nah, berikut dia videonya. 4659 ya, hadis Muslim. Oke, di sini hadisnya apa teman-teman? Sahih ya, sahih ya. Jadi jangan ditolak. Kalau ditolak nanti kasih ini ya, pembandingnya apa, kenapa ditolak, kasih alasannya, terus menurut ulama siapa, terus yang sahih itu yang mana ya. Jadi mesti punya kredibilitas gitu ya. Jadi ini ya memang pahit, tapi mau gimana lagi. Jadi dikatakan di sini, Aisyah ya berkata, seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Ansam menyihir Rasulullah sehingga beliau nikau karenanya. Bayangkan, junjungan kalian yang dikatakan yang tidak bercacat dan seterusnya, ternyata keok kena sihir dari Labid. Di mana sihir ini adalah kuasa jahat. Artinya Muhammad itu kena santet. Ya, kena santet artinya apa? Bahkan saya pribadi, saya jauh lebih kuat daripada baginda. Saya nggak pernah kena sihir. Ini masa Nabi kena sihir kok langsung keok sampai ngigau? Kenapa? Gini, kemudian ngigau ini efeknya apa nih? Saya tunjukkan. Efeknya ada di dalam Quran, teman-teman. Di dalam Al-Hijr ya. Nih. Jadi di sini dikatakan apa? Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa? Karena kena santet. Bayangkan Nabi yang katanya Allahnya ini pencipta, kok bisa kena santet sampai dibilang orang gila sama orang-orang di Mekah. Ini kan konyol. Itu loh.
Nah, itu dia ya, panas ya hati mendengarkannya ya. Ya, tapi tahan dulu, sabar. Saya sudah di dalam sebetulnya ketika dia sudah mulai mengigau seperti ini. Dia sedang ngigau itu sahabat ya. Tidak sedang sadarkan diri, dia sedang dirasuki oleh Roh Kudus ya. Saya biarkan saja dulu, kita ikuti alurnya. Dan saya yakin betul, sangat yakin, seyakin-yakinnya ketika dia membacakan hadis tadi itu tidak sampai selesai, lalu nanti akan dikaitkan ke dalam Al-Quran. Dan benar saja, Al-Hijr ayat 6. Kita biarkan dulu dia ngomong kayak gitu ya. Jadi seolah-olah dia ini orang hebat, orang yang paling paham hadis, orang yang paling paham Al-Quran. Lihat saja di roomnya dia itu, live chatnya itu, memuji-muji dia, menjunjung tinggi namanya, sama seperti si lato-lato tak berfungsi Udin Birahim, sahabat ya. Jadi kita biarkan dulu ya sampai dia selesai. Jadi kalau ada orang mengatakan Bang Tri ini ngacak-ngacak room, saya tidak ngacak-ngacak room. Kita sudah biarkan dia untuk berbicara ya. Dan akhirnya saya minta waktu. Mana dia, akhi? Jadi- Akhi, mana dia? Oh, Ini sebentar. orang sok cerdas sekali dia, akhi. Kepleset deh bang, kepleset. Mana dia? Tadi kan dia ngutip Al-Quran juga ya. Selain hadis tadi, hadis itu benar kok. Tapi dia nggak Oke, baca. bentar, sorry, waktunya mau sampai jam berapa? Saya masih 3 menit, 20 bodoh. menit. Saya Bentar, masih 3 izinkan menit. aku Mau sampai jam saja, berapa? akhi, untuk Bentar, nonton kamu, muka orang Oke, ya. kamu silakan. diam aja dulu. Oke. Mau sampai jam berapa? 1 menit saja. Tadi dia mengutip Bentar, surah ya. Al-Hijr. Al-Hijr ayat 6. Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Kau kalau baca Al-Quran surat Al-Hijr ini, kau juga harus baca Al-Quran surah At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Kau kalau baca Quran itu jangan kau potong-potong, sama seperti kau membaca hadis tadi. Dah. Apa yang kau bawa lagi sini? Coba silakan. Mau bawa apa kau ke sini? Oke, Ki saya bodoh? kasih waktu ya. Pergi bertandang dah. Ciutnya li. Ku terdiam 1000 bahasa, ku tak sanggup untuk menjawabnya. Kok larinya ke lagu Suara Hati Istri ya? Ya memang suara si Ki Ahmad nih, Ki Bodo nih kan mirip-mirip suara-suara istri juga. Saya curiga dia ini antara laki-laki dan perempuan, sahabat. Oh, mungkin dia ini kedua-duanya, waria ya. Wanita dan pria. Dia terdiam ketika sudah kita bantah apa yang menjadi fitnahannya tadi, sahabat, atau ayat-ayat yang dipotongnya tadi. Terdiam, lalu mungkin mencari-cari akal bagaimana caranya ini, gimana caranya untuk melawan orang ini, mungkin gitu ya. Dan akhirnya dia ngomong lagi. Mau bawa apa kau ke sini? Oke, Ki saya bodoh? kasih waktu ya. Di situ udah dijelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak gila, itu adalah tuduhan mereka belaka ya. Itu tuduhan. Selain bodoh, selain gila yang dituduhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasulullah Al-Quran itu juga dituduh syair. Rasulullah itu adalah penyihir, adalah membawa syair-syair, juga dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Hanya saja para tafsir buduh-buduh ini, dia suka sekali memotong-motong Al-Quran, sama seperti ketika dia motong Tuhannya. Yang kau bawa itu apa? Kau bawa Quran di sini tadi. Aku bawa Bibelmu juga ya. Ya, aku bawa Bibelmu juga. Aku buktikan ke kau dan ke kawan-kawan kau itu. Bentar, ini mau pakai timer siapa? Farhan atau Bang Tri? Itu bukanlah Yang mau debat sama Tuhan. saya ini Kita yuk siapa? main logika di sini ya. Yesus mengaku Iya, dia adalah siapa yang mau debat? Tuhan. Kok jadi gini sih, Yesus Farhan? tidak pernah mengaku Romo kok dia jadi adalah kayak Tuhan. room salon gini sih? Bentar. Coba diam Romo dulu kok jadi ya. kayak tempat salon Ini, gini? saya sebentar. Iya, jadi kayak salon Saya jadinya. memberi waktu Saya- kepada kalau di tempat salon saya abang keluar saya. ya. Kalau mau keluar silakan. Kalau mau Kalau keluar jadi tempat silakan. salon, saya keluar. Ya udah, jadi kalian Kalau- tempat salon nih. Ya ada kabur Iya. aja. Kau jangan soal Enggak, kabur. Pak. Keluar, udah lah. Pergi bertandang dah. Ciutnya li. Lama-lama diam kirain mau bantah, ternyata mau kabur, sahabat.
Kibudu kata Udin ya. Kau kalau budu ya nggak usah lah terjun ke dunia debat, ya kan? Oh, ada yang framing pula, ini saya mau debat dengan siapa nih? Dengan Bang Tri atau dengan Farhan? Ya kan sama saja. Saya Islam, Bang Farhan juga Islam. Kemudian yang dia bacakan tadi itu adalah kitab kita umat Islam. Jadi sah saja ketika dalam forum seperti ini, ini kan nggak resmi ya. Lalu diberikan waktu ke saya untuk menambahkan apa yang sudah dijawab oleh Bang Farhan, kan sah saja. Ya kalau jadi debater di dunia seperti ini, tirulah Bang Zuma. Makanya Bang Zuma itu adalah sang debater sejati. Beda ya dengan sang debacoter. Nah ini tambah lagi satu ini. Kalau sang debacoter itu kan si Wak Labu. Kalau ini sang debencongter. Suaranya mirip pula kan. Tirulah Bang Zuma. Bang Zuma itu ketika berdiskusi atau hadir di room-roomnya Oten, lalu ditanya, Bang Zuma Anda mau melawan siapa? Semuanya kulawan. Ini katanya junjungan Oten, orang paling cerdas. Ada pula kemarin yang mengatakan dia ini dosennya apologet, sahabat. Ini bukan dosen apologet, tapi dosen ODGJ. Ya, ada dah mulai takut itu, makanya ditanya-tanya, ini saya mau debat dengan siapa nih? Ya kalau memang Anda cerdas, kuat argumen Anda tadi itu tentang hadis dan Al-Quran tadi, Anda lawan saja saya, langsung saja. Nggak usah habis-habisin waktu. Oh, timer botakmu. Dan akhirnya dia mau kabur ya. Dan kita silahkan kabur. Nah, ketika kita persilahkan dia kabur, dia merasa malu. Karena kan dia live juga di channelnya. Takut dikatakan kabur gitu kan. Akhirnya dia ngomong lagi, sahabat. Udah Bang Tri, kamu tuh sadar diri lah, Anda itu siapa. Nah itu pakai timer udah. Oke, sekarang saya ya pakai timer. Silakan. Enggak usah Yang punya pakai room timer. dong. Yang aku yang punya room. Yang aku yang punya room. Bantah dulu ya. Sudah selesai. Gimana sih? Silakan kau bantah dulu tadi pernyataan kau yang mengutip Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6. Saya dah balas. Kau juga harus baca At-Takwir ayat 22. Terus Silakan. tadi hadits saya belum dibahas sama sekali, kamu mau bilang apa? Sudah, hadis itu benar, saya benarkan. Hadis itu benar, tapi kau tak baca seluruhnya. Hadis itu tadi yang Muhammad kena santet, hadis Muslim 4059 yang disantet untuk Benar, saya membenarkan, nggak ada yang salah. Coba kamu baca nggak? Baca nggak? Sudah, saya membenarkan itu hadis benar. Sekali lagi hadis itu benar. Berarti Hanya Muhammad saja kena karena otak santet kau sampai putangkal, linglung nggak kau ya. baca semuanya. Ya wis lanjutkan. Nah, sekarang kau kait-kaitkan hadis itu di dalam surah Al-Hijr bahwa Rasulullah SAW itu dituduh oleh orang tapir seperti kau ini bahwa Rasulullah itu adalah orang gila. Padahal di dalam surah At-Takwir Allah sendiri menjawab, wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Apa lagi? So, Jadi nanti aku tambah lagi kau nanti kalau dengan mau debat Al-Quran. sama saya nggak apa-apa, kita jadwalkan. Iya, kamu kan gitu. Diam Nah, kau lihat dulu ini. ya. Inilah lihat kelakuannya kan. Iya, Farhan, Lanjut dulu aku boleh nggak? tampar terus. Ini orang udah kabur dia kan? Itu tandanya dia tidak tahu apa yang mau dibicarakan lagi, sahabat. Padahal di awal tadi saya sudah katakan hadis yang dia sampaikan itu benar. Ya, hadis Muslim nomor 459 itu benar, sahih, benar. Tapi yang tidak benar adalah Kibodo ini, karena dia memotong hadis ini. Lengkapnya hadis itu panjang ya. Saya bacakan terjemahannya karena Arabnya panjang sekali. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, dari Hisham, dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata, seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Asyam menyihir Rasulullah SAW sehingga beliau menggigau karenanya. Nah, si buduh sampai di sini saja. Lanjutannya, beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya. Karena itu pada suatu hari atau suatu malam beliau berdoa. Kemudian berdoa dan berdoa. Sesudah itu beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ingatkah engkau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberitakan kepadaku tentang kedatangan dua orang laki-laki, yang satu duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi dekat kedua kakiku. Lalu orang yang dekat kepalaku bertanya kepada orang yang dekat kakiku, atau sebaliknya, apakah sakit orang ini? Jawabnya, kena sihir. Dia bertanya, siapa yang menyihirnya? Yang satunya menjawab, Labid bin Asyam. Dia bertanya lagi, dengan apa disihirnya? Dia menjawab, pakai sihir serta mayang kurma kering. Dia bertanya lagi, di mana sekarang? Dia jawab, di sumur Zi Arwan. Lalu kata Aisyah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi mencari barang-barang itu ditemani beberapa orang sahabat. Kemudian beliau bersabda, "Ya Aisyah, kulihat air sumur itu kemerah-merahan warnanya, sedang pohon kurmanya kelihatan bagaikan kepala setan. Lalu aku bertanya, apakah Anda tidak membakarnya?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkanku dan aku tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh sebab itu kusuruh kuburkan saja." Andai saja si Ki Buduh ini baca hadis ini malam itu dari awal sampai akhir, saya yakin akan banyak yang mu'alaf, sahabat. Akan banyak yang mu'alaf. Begitu mulianya Rasulullah SAW sebagai manusia biasa pilihan Allah, kemudian disihir oleh orang. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau tidak mau membalas kejahatan itu dengan kejahatan pula, sahabat. Ya, tapi karena memang hatinya si Ki Buduh ini ditutup pintu hatinya itu, sehingga dipotong-potong layat ini sampai Rasulullah itu mengigau dan kemudian dikait-kaitkan dengan Al-Hijr. Padahal di dalam hadis ini sendiri pun Rasulullah sudah dikatakan beliau sudah sembuh. Tidak ada dikatakan beliau itu gila karena disihir. Dan terakhir untuk si Ki Buduh ini, supaya buduhnya nggak bertambah-tambah, Anda baca Markus 3 ayat 21. Waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, "Dia sudah gila." Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang, ya. Jadi orang lain dan keluarganya mengiyakan gitu ya, sahabat. Nah, dan ini Anda mau baca atau mau bandingkan ayat yang lain yang membantah bahwa Eus itu gila, ya silakan saja. Karena tidak akan Anda temukan di Bible itu ayat lain mengatakan Eus bukan gila untuk membantah Markus 3 ayat 21 ini, ya. Nah, oke, itu saja mungkin pelajaran untuk si Ki Buduh ini, ya, supaya Anda cerdas sedikit lah kalau mau berdebat, ya. Jangan andalkan suara perempuan Anda itu saja. Ini karena mentang-mentang suaranya lunak, mendayu-dayu, kemayu kayak gitu, ya, merajalela gitu kan. Ya, tahu betul Oten ini kalau umat Islam ini nggak bisa keras kepada wanita gitu, ya. Diubahnya suaranya jadi perempuan. Kalau sahabat semuanya, demikian saja video Ki Buduh ini. Sampai jumpa di video Ki Buduh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku yang lama tidak bertemu satu room, satu kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bamtri, Masya Allah, Barakallah Fik. Hadir di kemal saya.